Ini sebuah soft skill session untuk para mahasiswa S2 IKM nomor 01. Saya mencoba untuk membahas mengenai manajemen waktu menjadi sebuah workshop yang sifatnya itu bisa dikerjakan mandiri. Oke, jadi workshop ini akan membantu peserta untuk mengenal konsep manajemen waktu, kemudian juga kalau kita lihat juga mengenal konsep penting dan urgent ya. Ini apa yang membedakannya nanti kita lihat. Kemudian melakukan diagnosis diri sendiri, kita bisa mengolah matriks manajemen waktu, dan yang terakhir adalah memulai perubahan manajemen kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dengan sebuah perspektif mengenai konsep manajemen waktu yang nanti akan dipakai untuk urgensi dan kepentingan. Kita organisir dan nanti ada tipsnya ya. Nah, kita paham betul bahwa saat ini kita sudah menjadi, atau Anda ya, bukan kita, Anda, sudah menjadi mahasiswa S2 dan Anda harus pandai betul mengatur waktu supaya menjadi mahasiswa yang baik gitu ya. Ini yang sangat penting ya. Jadi kita harus paham betul apa beda antara urgensi dan penting ya tadi. Dan Anda juga perlu untuk mampu mengorganisasi waktu Anda dan menggunakan berbagai tips. Oke, kita mulai dari yang pertama, konsep manajemen waktu. Coba Anda bikin seperti ini ya, kotak-kotak seperti itu. Coba, apa yang Anda lakukan minggu lalu? Coba Anda hitung persentasenya sebagai seorang mahasiswa S2 ya. Nah, apa yang Anda kerjakan? Oke. Jadi di sini ya, Anda memasukkan misalnya tadi sebagai mahasiswa S2 itu belajar. Atau mungkin sebelumnya malah sebelum jadi mahasiswa S2 Anda sudah nggak pernah belajar ya. Jadi coba Anda hitung ya, berapa persen waktu Anda belajar. Jangan-jangan minggu lalu belum pernah ya. Oke, nanti kita akan lihat ke depan ya. Nah, waktu itu sebenarnya apa tuh? Ini sebuah renungan. Jadi waktu itu sebuah aset yang kalau kita tidak kelola itu aset atau milik kita yang berharga itu menjadi percuma. Sehingga ada istilah buang-buang waktu gitu ya. Nah, sehingga Anda harus betul-betul mengenali apa bedanya urgensi dan kepentingan. Nah, ini yang pertama. Tuliskan hal-hal yang penting untuk fungsi Anda sebagai mahasiswa S2. Dan ini mungkin sebagai seorang mahasiswa S2 Anda harus belajar, membaca buku, mengikuti kuliah, mengikuti Zoom, dan sebagainya. Ya, ini hal yang penting. Kemudian, tuliskan hal-hal yang tidak penting untuk fungsi Anda sebagai mahasiswa S2. Apa yang menurut Anda nggak penting? Misalnya ngobrol-ngobrol, gosip, ya, apa main-main, ya. Oke ya. Ini mungkin. Nah, kemudian kalau Anda sudah mengetahui mana yang penting dan tidak penting, dan mau dilihat ya, yang penting itu termasuk hobi itu juga sesuatu yang penting ya. Itu perlu Anda masuk ke workshop ketiga. Ya. Oke, di mana Anda mulai mengelompokkan important dan not important tadi ya, penting dan tidak penting tadi, itu masuk ke matriks urgent dan not urgent. Jadi masukkan ke kotak 1, 2, 3, 4. Misalnya begini, Anda menganggap bahwa belajar itu penting ya. Tapi belajar itu tidak urgent, artinya tidak harus dikerjakan sekarang. Ya, bisa dikerjakan nanti malam misalnya seperti itu, tapi rutin. Ya. Atau, nah ini yang menarik ya, menonton film, entah itu di Netflix ataupun di bioskop, ini bioskop yang tutup sekarang ya, Netflix atau di TV ya, itu penting. Ya. Tapi tidak urgent, tiba-tiba saya harus nonton nanti jam 5 sore, tidak. Tapi sesuatu yang not urgent, jadi masuk di poin kedua, artinya kita merencanakan mungkin tiap hari Sabtu atau hari Minggu kita nonton film. Ini important, tapi not urgent, tidak harus dikerjakan sekarang. Nah, kalau yang kotak 3, tidak penting, tapi urgent. Ya, yang kotak 4 tidak penting dan tidak urgent. Oke. Nah, ini
manajemen waktu itu sangat terkait dengan 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Nah, di kuadran mana seharusnya kita tuh berfokus ya? Ini yang menjadi isu kunci ya. Coba mari kita latihan dengan sheet tadi ya. Cermati jadwal Anda minggu lalu, masukkan ke time management matrix ya. Kemudian masukkan mana yang penting, tidak penting, dan urgent, non-urgent tadi. Hitung persentasenya, tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, apakah Anda seorang manajer waktu yang baik? Mari kita lihat. Karena kalau tidak, Anda tidak bisa membagi waktu dan susah untuk menjadi mahasiswa S2 yang baik dan produktif. Oke, mari kita lihat yang tadi persentasenya kita masih belajar semua. Sekarang kita masukkan hitung persentasenya berbasis kode 1, 2, 3, 4 di tiap slot ini. Mana-mana yang Anda anggap penting dan urgent, mana yang penting tapi tidak urgent, mana yang tidak penting tapi urgent, mana yang tidak penting dan tidak urgent. Masukkan ke sini. Nah, ini ada suatu hasil ya. Ada, nah ini, kotak-kotak yang kita isi ya. Oke ya. Menurut Anda yang mana nih? Yang Anda harus di kotak yang mana nih? Dengan huruf yang mana? Ya. Oke ya. Nah, seharusnya orang-orang itu berada pada kotak 2, itu yang paling baik. Di mana sebagian besar waktunya harusnya ya 65-80% itu berada di kotak 2. Itu yang bagus ya. Tapi ternyata survei menunjukkan bahwa yang terjadi itu bukan di situ. Manusia itu banyak berada di kotak 3. Hal-hal yang tidak penting bagi hidupnya, sebagai mahasiswa S2 misalnya, tapi dikerjakan selalu mendadak, urgent. Jadi 50-60% itu di situ. Yang bagus harusnya di kotak yang nomor 2 tadi. Kenapa? Kalau kita melihat pada yang di poin atau kotak 1 dan 3 itu, hidup kita itu terburu-buru, ya, krisis terus, ya. Tapi kalau di kotak 2 banyak, artinya apa? Kita bisa menyusun perencanaan kegiatan atau plan activities, termasuk rekreasi. Sekali lagi, rekreasi itu termasuk important ya, tapi not urgent. Ya, olahraga itu important, tapi not urgent. Ya, nah sehingga memang poin tadi kita harus masuk ke kotak 2 dengan persentase yang cukup besar. Oke. Sehingga kita perlu menjadi manajer waktu untuk ke kuadran kedua. Jadi, Anda harus identifikasi fungsi hidup Anda, tulis tujuan Anda tahun ini, kemudian susun jadwal berbasis tujuan Anda. Kemudian gunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan Anda cek waktu Anda, apakah persentasenya banyak di kuadran kedua atau tidak. Jadi, bagaimana hasil penghitungan Anda? Coba Anda cermati. Terakhir, tips dalam manajemen waktu, itu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, bahwa sebaiknya Anda mampu untuk melakukan identifikasi waktu Anda berdasarkan aktivitas yang urgen dan penting. Kemudian mempunyai komitmen untuk perbaikan dalam manajemen waktu. Kita masuk dalam masa sebagai mahasiswa S2, dan kita punya komitmen untuk memperbaiki manajemen waktu kita. Kemudian juga kita mampu untuk berkata tidak dalam berbagai hal yang mengambil waktu yang tidak penting dari untuk hal yang tidak penting ya. Kemudian mampu menjaga catatan waktu Anda, dan mampu melakukan usaha pencegahan dibanding dan pemadaman, misalnya dalam mulai deadline, jangan sampai dikerjakan pada hari terakhir ya. Jadi tugas-tugas itu sebaiknya Anda susun secara terencana ya. Ya. Kemudian juga mampu mencari waktu terbaik untuk mengerjakan hal yang penting. Jadi misalnya belajar itu penting, ya Anda harus kerjakan di waktu Anda yang terbaik ya, bukan di waktu Anda sudah capek, lelah itu baru belajar. Itu tidak mungkin ya. Misalnya Anda seorang orang pagi ya, tahu misalnya orang pagi itu ya bangunnya pagi dan tidak tidur, misalnya jam 4 pagi udah bangun, kemudian belajar. Tapi juga ada orang yang waktu terbaiknya itu malam ya, seperti Kalong ya. Itu dia tidur mungkin jam 12 atau jam 1. Nah, bisa dia belajarnya di waktu-waktu antara jam 10 sampai jam 1 mungkin ya. Nah, ini sekali lagi Anda menggunakan waktu terbaik dalam hidup Anda itu untuk hal-hal yang penting.
Kemudian mampu mencegah gangguan dan mampu mengelola rapat-rapat dan pertemuan, dan juga mampu menghindari dari perangkap waktu yang seperti kita terperangkap dalam pertemuan yang molor atau menunggu teman yang molor. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Oke, silakan kerjakan, dan saya berharap Anda bisa menyiapkan rencana pengelolaan waktu mendatang dan disesuaikan dengan jadwal Anda yang sangat padat sebagai mahasiswa S2 UGM. Setelah 1 bulan praktekkan, harapannya ada perbaikan. Terima kasih.